Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang dibahas masalah wudu dan sembahyang nang tepat itu kalau hendak membaca memutalaah secara pribadi, tapi nang bagusnya tetap belajar lawan orang alim nang terdekat. Jadi kan bisa kalau kita kada paham jadi bisa bertakun. Dan kalau untuk kitabnya, nah Bidayatul Muqtadi wa Umdatul Aulad, ini kitabnya. Nah, kitabnya jelas. Nah, ini. Jadi kita ambilannya di kitab di sini dan sebagiannya ada yang belajar daripada lisan guru. Jadi guru kayak ini caranya. Nah, cerita. Jadi kalau sembahyang kita masih bermasalah, berarti organ tubuh kita tuh ada yang bermasalah. Misalnya berdiri tegaknya itu ngalih. Karena kenapa? Kita sudah mau usahakan tetap salah, tetap kurang tepat. Itu masalahnya apa? Organ tubuh kita dasar ada yang bermasalah. Nah itu sebabnya. Tapi kalau kita tetap berusaha melatih, otomatis organ tubuh kita ujung-ujungnya membagus dan menjadi sehat. Itu masalah sembahyang. Dan yang kedua masalahnya kita rancak membahas di situ masalah mitos dan kita memberi solusi. Kalau masalah ruqyah ada, ruqyahnya orang Kalimantan ada, ruqyahnya orang Kalimantan ambilannya di dalam kitab sini, Senjata Mukmin karangan Guru Husin Qadri. Nah itulah ini. Nah ini ambilannya kalau hendak masalah ruqyah. Kalau pang masalah mitos kayak ini di sini ambilannya. Nah jadi kita kalau masalah yang lain, misalnya masalah titik urat tuh dari mana? Kita belajarnya lawan bubuhan ahli akupuntur, dari bubuhan dokter juga kita belajar ada. Dan kedua kita dasar profesi dasar maurut dan masalah mitos, kadang-kadang masalah mitos dibawa-bawa. Itu kenapa? Itu dasar profesi kita dari dahulu kita sudah profesi, tapi dari tukang urut dan masalah apalagi tadi masalah mitos itu pensiun sudah 2 tahun yang lewat, sudah kita pensiun, kita kada lagi jalur di situ, kada lagi. Nah di situ jadi pengalaman itu kita kupas di dalam wudu dan sembahyang. Kenapa jadi kayak itu? Karena dasar di situ kumpulan ilmunya dasar dari situ. Kalau wudu dan sembahyang itu adalah kuncinya. Karena apa kuncinya? Kita sudah belajar masalah kejawen, ilmu sudah dipelajari, ilmu kedokteran ada sebagian sedikit. Ternyata ada di dalam sembahyang juga ilmu ilmu masalah mujarabat, kitab-kitab apa itu sudah kita baca, kitabnya banyak di rumah. Masalah apa semalam tuh kejiwaan tuh maksudnya kayak ini psikolog. Ini contoh, kalau hati kita bermasalah, otomatis pikiran kita bermasalah dan awak kita bermasalah. Misalnya perasaan kita lagi kalut, otomatis pikiran kita menjadi nyanyuk, otomatis muha kusut jadinya. Makanya ketahuan kada perlu berpadah aku nih lagi galau, kada perlu, karena dari muha nang itu sudah ketahuan lagi galau. Nah di situ di dalam sembahyang sekalinya ada juga dikupas. Tapi masalah agama ada membahas masalah situ. Tapi itu tadi kuncinya. Sembahyang itu adalah
inti daripada semua nang pengalaman pribadi nang ini, nang sudah menjalani nang ini, ternyata terkumpul di dalam situ. Itu masalah mitos tuh sudah kenyang, sudah masalah nang kayak itu. Jadi masalah apa lagi, ilmu sudah dikaji, bukan lagi dikaji, sudah dijeleni. Nah itulah ini bukunya, masalah sedikit kita masalah kejiwaan. Ini bukunya anak kejiwaan, kita kada perlu manukan bukunya, kita promosi lah, kada usah ini nah dari belakangnya aja. Ini ilmu kejiwaan nih. Kalau masalah lagi ada lagi buku masalah kalau orang teng itu sakitnya gini berarti gini, anunya ini dikupas oleh bubuhan ahli psikolog. Ada juga mengupas neng itu. Kalau sakit kepala kenapa? Misalnya asam lambung tuh kenapa? Nah, itu ada semuaan. Itu karena apa? Sekalinya terkumpul di dalam sembahyang. Cuma benang merahnya nang itu tetamu kadekah, polanya itu tetamu kadekah, itu kada perlu dicari. Masalah benang merahnya tuh kada perlu dicari. Yang penting tepat sembahyangnya, tak kumpul seberitaan. Insya Allah, asalkan dengan satu syarat, harus tepat. Jadi kita harus kalau bisa nang itu wajibkan kepada diri kita belajar sembahyang nang tepat. Oh aku rukuk ternyata masih aja sakit pinggang, kenapa? Sudah dipastikan sembahyangnya rukuknya kurang tepat. Jadi sembahyang rukuk nang tepat kayak apa? Nah kita belajar lawan guru nang terdekat. Oh kayak ini. Oh sekalinya belum kawa betul anuannya tuh, belum kawa tepat. Oh berarti dasar bermasalah. Tapi kalau hanya kita berusaha menjalankan supaya tepat, otomatis pinggangnya pun sehat jadinya. Nah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.